Selesai menyaksikan film The Marvels, tepat setelah penayangan hari pertamanya, kami dapat dengan mudah merekomendasikan film ini untuk kalian saksikan. Jika ada di antara kalian yang semula ragu untuk menyaksikan film ini, atau memilih untuk melewatkannya, saran kami kalian bisa tonton saja karena ada beberapa alasan yang membuat film ini seru untuk disaksikan. The Marvels memberikan banyak adegan yang memicu gelak tawa, pertarungan dan aksi yang intens, jalan cerita dengan tempo yang cepat dan tidak berbelit-belit, menjelaskan bagaimana hubungan ketiga karakter utama bisa terbangun, ada unsur Islam yang diperlihatkan dengan baik serta tidak memaksa, serta yang paling penting adalah adegan post-credit yang tidak boleh untuk kalian lewatkan karena berhubungan dengan mutan. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan dalam video kali ini kami akan mengupas tuntas semua hal yang terjadi dalam film The Marvels. Untuk itu, sebelum melanjutkan menonton videonya, kami ingatkan bahwa video kali ini dipastikan mengandung banyak spoiler penting terkait dengan film yang sedang dibicarakan. Untuk itu, keputusan ada di tangan kalian, resiko ditanggung penonton. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. The Marvels sebenarnya menyajikan plot yang sederhana, namun dirangkai dengan gaya penceritaan khas film-film besutan Marvel Studios, dibumbui dengan adegan komedi, serta unsur science fiction yang sangat kental. Film ini mengisahkan tentang sosok wanita bernama Dar-Benn yang berusaha untuk mengembalikan kondisi planetnya agar bisa ditinggali seperti sedia kala. Ya, planet Hala, sebuah lokasi yang ditinggali oleh masyarakat Kree, sekarang dalam status sekarat, membuat penduduknya harus memutar otak bagaimana cara untuk memperbaiki planetnya. Planet itu sekarang kekeringan, kadar oksigennya menurun, dan semua semakin diperparah dengan matahari yang mulai meredup, yang tentunya akan sangat berbahaya bagi kehidupan di dalamnya jika matahari di sana lenyap dengan sendirinya. Sebagai pemimpin bangsa Kree, Dar-Benn memutuskan untuk memenuhi persyaratan dari setiap unsur-unsur yang dibutuhkan suatu planet agar tetap layak untuk dihuni. Oleh karena itu, dia mencuri Quantum Bands alias gelang kuantum dengan kekuatan yang berhubungan dengan ruang dan waktu. Dia akan memanfaatkan artefak tersebut untuk membuka portal menuju dimensi atau lokasi lain, lalu mengambil sumber daya dari planet yang dituju untuk kemudian dipindahkan menuju Hala. Pada awal durasi film kemudian dijelaskan bahwa Dar-Benn berhasil menemukan salah satu artefak yang menjadi incarannya. Sementara satunya lagi, seperti yang sudah kita ketahui, statusnya sekarang dimiliki oleh Kamala. Meski begitu, Dar-Benn tetap terfokus dengan tujuan utamanya. Dia menyatukan kekuatan dari gelang kuantum dan senjata Cosmi-Rod atau Universal Weapon miliknya guna membuka portal yang terhubung dengan lokasi lain. Pada poin sebelumnya, kita sempat membahas mengenai planet Hala yang sedang sekarat, sehingga mendorong Dar-Benn untuk mencari banyak sumber daya dari planet lain. Rupanya, kehancuran planet ini disebabkan oleh keputusan Carol Danvers yang tidak berpikir ulang sebelum bertindak. Memang kisah dalam film MCU seringkali memperlihatkan keputusan yang semula terlihat benar, tapi malah menghasilkan efek yang tidak terduga. Ambil contoh seperti keputusan T'Chaka yang menutup diri dari dunia luar, serta meninggalkan Eric setelah membunuh ayahnya. Sebuah keputusan yang malah melahirkan musuh kuat yang berhasil mengobrak-abrik sistem pemerintahan di dalam Wakanda. Siapa sangka Captain Marvel juga serupa. Dia bertindak tanpa memikirkan bagaimana efek ke depannya. Tepat setelah menyadari bahwa dia dimanfaatkan oleh bangsa Kree dalam film pertamanya, Carol Danvers mendatangi Hala untuk menghancurkan Supreme Intelligence, atau entitas yang memerintah di planet tersebut. Carol Danvers memutuskan untuk menghancurkan kecerdasan buatan itu karena dia menganggap kehadirannya sudah memberikan tujuan yang buruk dan memaksa bangsa Kree untuk melakukan invasi terhadap bangsa Skrull juga masyarakat yang lainnya. Di luar dugaan, penghancuran AI yang memimpin bangsa Kree menyebabkan perang saudara yang justru menghancurkan planet Hala dan menyebabkan kekaisaran Kree runtuh karena planet ini kehilangan sejumlah elemen penting dari suatu planet yang layak untuk ditinggali. Ini seperti berkurangnya pasokan air dan kadar oksigen untuk bertahan hidup masyarakat di dalam sana. Dan yang lebih parah, matahari yang ada di sana juga sekarat, semakin memperparah kondisi planetnya. Tindakan Captain Marvel inilah yang membuatnya disebut sebagai sang pemusnah alias Annihilator oleh masyarakat Kree.
memicu Darben untuk membuka portal guna menyelamatkan planet tempat tinggalnya. Kemudian, dalam film tersebut akhirnya dijelaskan bahwa portal atau jump point adalah penyebab utama yang memicu pertukaran lokasi antara ketiga tokoh utama. Semua berawal tepat setelah Darben membuka portalnya. Nick Fury yang ada di dalam pangkalan Saber mendeteksi adanya anomali aneh yang berasal dari jump point tersebut. Dia memerintahkan Carol Danvers untuk mendatangi lokasinya dan melaporkan penemuannya. Pada saat yang bersamaan, Monica Rambeau yang baru saja mendapatkan kekuatan super diminta oleh Nick Fury untuk menuju pangkalan Saber. Sama seperti dengan Carol Danvers, dia juga diminta untuk menyelidiki titik lompatan, tapi pada sisi lainnya. Jadi lokasinya berbeda dan tidak sama dengan lokasi Carol Danvers. Saat Carol dan Monica menyentuh titik lompatan secara bersamaan, hal inilah yang membuat mereka saling bertukar tempat. Kamala juga terlibat dalam situasi ini karena dia memiliki salah satu gelang kuantum yang bisa dipakai untuk menciptakan titik lompatan, namun dia tidak memiliki universal weapon untuk mengendalikannya. Hal ini membuatnya turut bertukar tempat tiap kali ketiganya mengaktifkan kekuatan secara bersama-sama. Terlebih ketiganya memiliki basis kekuatan yang sama, yaitu cahaya, jadi mereka saling terhubung satu sama lain. Pada akhirnya, kekuatan ketiganya bisa dikembalikan setelah Darben mendapatkan gelang milik Kamala dan memakai kedua artefak itu di setiap tangannya. Baik Carol, Kamala, dan Monica tidak lagi mengalami perpindahan lokasi tiap kali mereka mengaktifkan kekuatannya. Guna memenuhi syarat yang dibutuhkan agar planetnya bisa bertahan, Darben mulai membuka portal di beberapa lokasi. Pertama, dia menuju planet Tarnex. Lokasi ini dijadikan sebagai tempat tinggal oleh masyarakat Skrull pimpinan Kaisar Drog. Semula Darben ingin bernegosiasi dan mengadakan perjanjian damai dengan bangsa Skrull yang ada di sana, tapi keterlibatan Carol Danvers bersama dengan Kamala dan Monica yang saling bertukar tempat hingga sampai ke sana, justru malah mengacaukan pertemuan penting tersebut. Merasa terancam, Darben menggunakan senjatanya untuk membuka portal di planet Tarnex, memunculkan portal yang menyerap atmosfer yang ada di planet tersebut untuk kemudian dipindahkan menuju Hala. Peristiwa ini memicu kerusakan besar yang mengharuskan ketiganya untuk mengevakuasi masyarakat Skrull sebisa mereka. Sebagian masyarakat bisa diselamatkan, sementara sisanya tewas bersamaan dengan kehancuran planet tersebut. Melihat hal ini kemudian memicu kemarahan Kaisar Drog, membuatnya menyalahkan Carol Danvers. Alasannya karena bangsa Skrull baru saja akan menyetujui perjanjian damai dengan bangsa Kree. Akibat Captain Marvel yang malah ikut campur tidak hanya menyebabkan kehancuran dari planet Tarnex. Sementara Carol sendiri yakin bahwa bangsa Kree tetap akan menghancurkan Tarnex bersama dengan bangsa Skrull setelah dia menyadari sifat dan keinginan jahat dari mereka. Beruntungnya ada Valkyrie yang datang dengan mengaktifkan jembatan Bifrost. Sebagai sahabat Captain Marvel, dia mengizinkan Skrull agar berlindung di New Asgard sebagai lokasi tempat tinggal sementara agar koloni tersebut bisa tinggal tanpa mendapatkan ancaman. Kemudian setelah planet Tarnex, tujuan Darben selanjutnya adalah planet Alatna. Planet ini bisa dibilang cukup unik karena penduduknya berkomunikasi dengan nyanyian. Selain itu, lokasinya 90% lebih terdiri dari lautan daripada daratan. Darben mengincar planet ini karena dia ingin mengambil air guna menyelamatkan Hala dari bencana kekeringan. Selain itu, di planet ini Carol Danvers adalah seorang putri setelah dia menikah dengan pangeran yang ada di sana sebagai bentuk pernikahan politik karena Carol sudah pernah menyelamatkan planet tersebut dari suatu masalah. Dengan cepat, Carol mendatangi lokasi tersebut ditemani dengan Kamala dan Monica. Dia menjelaskan maksud dari kedatangannya dan menceritakan bahwa Darben mengincar planet tersebut membuat Pangeran Yan harus segera mempersiapkan diri dalam pertempuran. Tidak lama kemudian, Darben dan pasukan Kree kemudian datang untuk memaksa Alatna tunduk kepada bangsa Kree. Namun Pangeran Yan dan rakyatnya menolak tawaran tersebut. Mereka mulai menyerang penjajah itu untuk melindungi rumah mereka. Memanfaatkan kericuhan yang sedang terjadi, Carol dan Monica mengincar Darben untuk mencegahnya menggunakan Cosmi Rod agar tidak membuka portal jump point antara Alatna dengan Hala. Carol dan Monica hampir berhasil mencegah Darben ketika hendak mengambil sumber daya planet tersebut. Namun ketika Kamala terpaksa menggunakan kekuatannya untuk membantu masyarakat Alatna yang sedang terpojok, kekuatan tersebut menyebabkannya bertukar tempat dengan Carol atau Monica, memberikan kesempatan kepada Darben untuk melancarkan aksinya. Dia menggunakan gelangnya untuk menyerap dan mengarahkan ledakan energi kepada Captain Marvel. Hal ini memungkinkannya memiliki waktu yang cukup untuk membuka titik lompatan yang mulai menyedot air di planet ini untuk dipindahkan menuju Hala.
Dan setelah itu, tujuan terakhirnya, Darben ingin merebut matahari milik bumi untuk menggantikan matahari di planetnya yang sudah tidak berfungsi. Sebuah tindakan yang kemudian memaksa ketiga pahlawan untuk menghentikan aksinya karena jelas mengancam umat manusia. Dalam film ini juga diperlihatkan bagaimana masa lalu Maria Rambeau, ibu dari Monica Rambeau, menjelang kematiannya. Pada adegan tersebut, ketiganya bingung dan memikirkan kemana tujuan Darben setelah menyerang planet Tarnax. Kamala kemudian mengatakan bahwa dia melihat peta bintang di planet Tarnax, tapi tidak dapat mengingatnya. Untuk kembali mengingat memori tersebut, Carol meminta Monica dan Kamala untuk memakai alat bernama Fracking Pod, sehingga mereka dapat berbagi kenangan satu sama lain tentang apa yang terjadi ketika mereka terus berpindah tempat. Hal ini memungkinkan mereka untuk melihat ingatan masa lalu ketika Maria Rambeau alias Ibu Monica sedang dalam kondisi sekarat akibat penyakit kanker yang dia derita, sementara Monica menghilang karena snap yang dilakukan oleh Thanos. Fakta bahwa Monica mengira Carol tidak pernah pulang menjadi alasan mengapa dia begitu marah. Padahal Carol sempat menemani Maria dikala menjelang ajalnya. Selain itu, ketika Monica kembali setelah blip, ibunya sudah meninggal dan dia merasa sendirian karena tidak ada Carol Danvers yang menyambutnya setelah kepulangannya. The Marvels adalah salah satu film yang direkomendasikan untuk para pecinta kucing. Kenapa demikian? Ya, karena film ini menampilkan adegan yang memperlihatkan kucing dalam jumlah yang sangat banyak. Goose, alien bertentakel berbentuk kucing, dikisahkan bertelur sangat banyak di dalam pangkalan Saber. Telur-telur tersebut kemudian menetas dan menjadi anak-anak kucing yang lucu dan menggemaskan. Tapi, bukan hanya menjadi elemen pelengkap dalam film saja, anak-anak kucing tersebut membantu memindahkan semua pekerja Saber ketika pangkalan tersebut sedang dalam kondisi darurat. Anak-anak Goose melahap semua pekerja, lalu memuntahkan mereka ketika sampai di bumi, memindahkan semua orang dengan aman karena pesawat yang terbatas tidak bisa membawa semua pekerja jika mereka tidak ditelan anak-anak kucing untuk sementara. Marvel memang terkenal dalam menyajikan kisah bertemakan keberagaman manusia dan budayanya. Setelah memperkenalkan budaya Afrika dan Asia, sekarang giliran budaya ketimuran alias agama Islam yang turut dimunculkan dalam film The Marvels. Keterlibatan keluarga Kamala dalam film ini memang diperlukan mengingat mereka tidak bisa dipisahkan dengan Kamala. Keluarga ini seringkali mencairkan suasana karena pada dasarnya mereka adalah orang biasa, namun dilibatkan dalam hal-hal berbau pahlawan super, jadi tingkah polos dan kekonyolan mereka menjadi sebuah hal yang menarik untuk dilihat. Selain itu, ada beberapa elemen Islam yang ditampilkan, mulai dari ornamen pajangan rumah Kamala, juga kalimat-kalimat doa yang seringkali terucap, seperti saat pesawat yang mereka naiki nyaris jatuh dari ketinggian. Film The Marvels terbukti berhasil membawakan unsur Islam yang menjadi masyarakat minoritas di luaran sana. Selanjutnya, hal menarik dalam film ini sepertinya sengaja disimpan di akhir. Setelah semua permasalahan selesai, Kamala mendatangi Kate Bishop guna mengajaknya bergabung ke dalam sebuah tim berisikan pahlawan super remaja. Dengan gaya menyerupai Nick Fury, Kamala merekrut anak didik Clint Barton itu, dilanjutkan dengan mendatangi Cassie meskipun adegannya tidak diperlihatkan. Jelas adegan ini mengarah kepada Young Avengers, tim berisikan pahlawan super muda yang terfokus untuk menegakkan keadilan, sama seperti Avengers. Ternyata Kamala mengetahui data-data para pahlawan muda dari dokumen milik Saber yang sudah dia dapatkan, sementara Kate Bishop terlihat bersedia dan mau bergabung bersamanya. Setelah upaya perekrutan Kamala yang menirukan gaya Nick Fury, adegan kemudian beralih memperlihatkan Monica yang sedang memulihkan diri di atas tempat tidur. Pada akhir film ini, dikisahkan Monica berhasil menutup gerbang antar dimensi setelah menyerap kekuatan Kamala juga Carol Danvers. Lubang tersebut tercipta setelah Darben memakai kedua gelang kuantum, namun dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya, menyebabkan tubuhnya hancur, sementara lubang yang dia ciptakan menjadi bermasalah dan akan menyerap alam semesta yang para pahlawan tempati menuju sisi lainnya. Nah, setelah berhasil menutup portal, nyatanya Monica masih selamat. Dia tersadar dan mendapati ibunya sedang berbaring di tempat tidur yang ada di sampingnya. Melihat kembali sang ibu membuat Monica menjadi terharu, tapi siapa sangka wanita itu bukanlah orang yang sama yang sempat dia kira sebagai ibunya. Hingga adegan mengejutkan kemudian diperlihatkan salah satu mutan bernama Beast dari X-Men kemudian datang untuk memberitahu Monica bahwa dia sekarang berada di alam semesta lain, sebuah alam semesta yang sejajar dengan alam semesta miliknya.
Dia kemudian pergi untuk mengabarkan kepada Charles Xavier mengenai kabar terbaru tentang tamu mereka yang baru saja tiba. Sementara Maria di universe ini adalah binary dengan mengenakan kedua quantum bands serupa dengan Darben dan dia tidak mengenal siapa Monica. Sangat mungkin MCU akan memperkenalkan mutan dari X-Men dengan cara seperti ini. Mereka dikisahkan sudah eksis selama ini, hanya saja tidak di bumi yang sama, melainkan di suatu tempat di universe berbeda. Selain itu, ending dari The Marvels seolah menunjukkan awal mula peristiwa Secret Wars yang kemungkinan besar akan melibatkan banyak alam semesta dalam perang multiversal. Kita semua tahu bahwa X-Men dan Fantastic Four sedang dalam perjalanan menuju MCU. Namun yang jelas mereka berasal dari alam semesta yang berbeda dan tidak berada dalam satu alam semesta utama, yaitu Earth 616. Dan itulah penjelasan plot, adegan post-credit, serta hal-hal yang menurut kami menarik dari film The Marvels. Menurut kalian yang sudah menyaksikan filmnya, berapa rating pribadi kalian setelah menyaksikan film ini? Silakan tulis di kolom komentar agar semua yang membacanya mengetahuinya. Seperti biasa, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.